Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anakku ya yang tetap saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tayangan saya kemarin itu berbicara mengenai siapa Alfa dan Omega, yang ternyata adalah Yesus Kristus, bukan Bapa, bukan juga Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab, ya. Itu Allah ciptaan si Tertullianus yang diyakini dan disembah oleh para pendeta Tritunggal. Kalau kita tetap menyembah Allah yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus, karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita tidak menyimpang, ya. Jangan pernah memahami Alkitab dari sudut pandang teologi. Itu hanya karangan manusia saja itu, untuk melindungi dirinya. Ya, para pendeta Tritunggal kan senang nih dengan gelar-gelar nih, ya, yang melindungi dirinya. Jadi membuat perbedaan bahwa mereka tuh sangat akan mengerti kitab suci karena mereka sudah belajar teologi. Padahal tidak ada satupun ayat yang mengatakan untuk memahami kitab suci itu harus memahami dari sudut pandang teologi. Tidak pernah ada. Melainkan untuk memahami Alkitab, orang harus melihat dari sudut pandang Alkitab dengan pertolongan Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus itu. Ya, Yesus Kristus adalah saat ini adalah Roh Kudus. Ya, karena rohnya kan tuh Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus. Nah, mari untuk memahaminya minta kepada sang yang mengilhami penulisan Alkitab itu untuk membuka pikiran kita, bukan meminta kepada orang-orang yang tidak jelas, yang sesat, yang tidak ada namanya di Alkitab. Masa sih untuk memahami Alkitab harus meminta referensi dari tulisan-tulisan orang-orang sesat itu? Walaupun mereka diangkat ya oleh para pengikutnya itu dengan sebutan yang bapak-bapak gereja. Waras. Kan para pengikut Tritunggal ini senang nih. Waktu mereka nggak ada kerjaan, waktu mereka nggak bisa kuliah, ya. Oh, ada tuh. Ya sudah, kita kuliah saja teologi. Kan bisa, nanti kalau lulus bisa jadi pendeta, punya nama, punya pengikut, punya fasilitas, ya kan? Nah, lalu yang mengangkat mereka jadi pendeta itu denominasinya berbeda dengan kalau orang mempunyai motivasi, ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbeda. Yang mengangkat mereka itu bukannya denominasinya, melainkan Yesus sendiri yang mengangkat. Nah, kalau Yesus sendiri yang mengangkat, ya, yang menetapkan orang-orang pilihannya, itu beda. Mereka tidak akan pernah memikirkan gelar. Ya, walaupun gelar itu dibutuhkan untuk pergaulan, ya. Tetapi mereka akan diajar oleh Yesus. Sehingga seperti kami ini, ya, kami tidak sombong. Ini kebenaran. Kami hanya menyembah Yesus, satu-satunya Allah yang benar sesuai dengan Alkitab. Kami tidak pernah memakai doktrin, ya.
kami berdasarkan Alkitab, firman Allah yang tertulis. Amin, amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat siapa yang mengilhami Alkitab itu. Ya, yang saya maksudkan adalah tema kita kali ini, siapa yang maha kuasa. Maha kuasa kan harus ada dong. Bukan di buku tafsir, tetapi di Alkitab. Nah, para pendeta Tritunggal kan nih menghindari Alkitab itu sebagai satu-satunya firman Allah. Tidak. Mereka membutuhkan referensi dari buku-buku penyesat-penyesat itu. Sehingga pemahaman mereka sesat. Allah ciptaan Tertullianus kok disembah. Memangnya Allah ciptaan si Tertullianus itu yang punya sorga? Memangnya Allah ciptaan si Tertullianus itu yang sang pencipta? Aduh. Setelah sekian lama ya, barulah kami yang menyuarakan ini. Ya, kenapa? Karena inilah waktunya. Ya, kami ditetapkan oleh Yesus untuk menyuarakan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Kami suarakan, walaupun kami kecil awalnya, tapi kami tidak pernah menolak Yesus. Kami tidak pernah menyangkal namanya. Karena dialah satu-satunya Allah yang benar. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Alfa Omega. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Itu Yesaya. Jadi kalau ada Allah lain, nah berarti itu bukan Allah, Allah-alahan. Iya kan? Oke. Kita masuk ya dalam Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1 kita lihat. Mengenai yang maha kuasa itu siapa? Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan, Tuhan huruf besar semua itu, ya, menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan ya, adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan huruf besar semua itu. Dia menampakkan diri. Dia yang tidak tampak menampakkan diri kepada Abram. Ya, beda dengan dia dibentuk. Ya, kalau dia dibentuk, nah, dia lahir sebagai manusia. Itu hanya sekali ya. Tetapi kalau dia menampakkan diri, terserah. Mau 1.000, 100, 1.000.000, itu urusan dia. Urusan Allah. Karena Allah itu maha kuasa. Mengerti perbedaan antara menampakkan diri ya dengan dibentuk. Ya. Kalau dibentuk sekali, lahir dari Maria, itu manusia. Ya. Dia apa katakan? Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Amin. Nah, itu perkataan langsung dari Allah. Kita lihat di Yesaya 60 ayat 16-nya. Ya. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Tuhan huruf besar semua ya, yang terjemahan dari Yahweh, juru selamatmu
dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Itu jelas. Tuhan adalah juru selamat, penebus yang maha kuasa, Allah Yakub. Gak ada tuh, oh Bapak Yakub. nggak pernah dikatakan, oh akulah Bapak penebusmu, gitu kan, juru selamatmu. Itu tadi di perjanjian lama ya. Lalu kita lihat di perjanjian baru. Kan Alkitab adalah terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu nubuat, pengenapannya di perjanjian baru. Gitu ya. Oke, kita lihat di perjanjian baru. Apakah kelok? Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Sudah lihat? Iya kan? Di perjanjian baru. Ya. Lalu kita lihat lagi. Itu kan diawali dari yang Maha Kuasa itu diawali dari apa? Matius 26 ayat 64 di perjanjian baru kan. Lalu diakhiri di perjanjian di kitab Wahyu. Kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di perjanjian lama jelas ya, ada yang Maha Kuasa ya, diawali dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 17 ayat 1, diakhiri Yesaya 60 ayat 16. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru ya, diawali dari Matius 26 ayat 64. Diakhiri di Wahyu 1 ayat 8. Itu mengenai yang Maha Kuasa. Nah, kita lihat siapa yang berkata langsung itu. Yesus Kristus. Bukan Bapa, bukan Tritunggal, apalagi si Tertulianus. Yang bukan Nabi, bukan Rasul, namanya nggak ada. Di buku-buku sampah tuh banyak tuh. Orang nulis si Tertulianus. Aduh, yang begini masih nggak bisa dimengerti oleh kaum terpelajar. Kan kaum itu orang-orang apa tuh? Tritunggal kan senang tuh dengan gelar-gelar yang berderet-deret. Sangka mereka, kalau mereka sudah mempunyai gelar yang berderet-deret, mereka bisa memahami Alkitab. Lalu mereka mulai jadi pendeta, banyak pengikut, mereka mengajar. Yeah. Padahal yang diajarkan sampah. Alkitab, harus Alkitab, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yesus. Jangan main. Sekarang aja kalian boleh merasa besar, merasa hebat. Sekarang ini ada waktunya. Nah, kita lihat siapa yang Maha Kuasa. Sejak perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang Maha Kuasa adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah Penebus, adalah Alfa Omega, yaitu Yesus Kristus. Kan tadi sudah saya bacakan ayat-ayatnya tuh. Ya, kalau boleh saya simpulkan dari awal ya. Dari awal tuh dari Kejadian 17 ayat 1 ya, sampai kepada Wahyu 1 ayat 8. Yesus yang berbicara itu Yesus. Tidak pernah ada Bapa Maha Kuasa.
Tapi ini para pendeta Tritunggal nggak mudeng. Bacanya sepotong-sepotong yang kira-kira ada mujizat. Nah, lalu mulai tafsir-tafsir, menyenangkan telinga-telinga jemaat. Gitu kan? Tapi jemaat begitu waktu di gereja, wah ya hebat, senang, wah sorak-sorak, wah gimana ya. Tapi begitu pulang kosong. Kosong. Mereka akan menemui masalah yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak ketemu dengan Allah yang benar. Karena mereka tidak menyembah Allah yang benar. Sehingga waktu mereka pulang, mereka nggak mendapatkan berkat, nggak mendapatkan jawaban dari setiap kebutuhan mereka. Mereka tidak mendapatkan kekuatan. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Ini tidak pernah Bapak pencipta, kan hoak nih. Sehingga Bapak khalik langit dan bumi. Terus terang loh itu dijadikan kredo oleh gereja-gereja Katolik ya. Lalu dijadikan sama juga seperti itu dijadikan pengakuan iman rasuli. Padahal iman rasuli tidak pernah mengaku seperti itu. Pembohongan yang aduh. Mana pernah Bapak mencipta? Yang mencipta adalah Yesus. Saat itu adalah firman. Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Lalu Wahyu ya. Waktu Yesus menciptakan langit dan bumi yang baru. Mana Bapak? Mana Tritunggal? Bapak tidak pernah ada di surga. Nggak ada. Jadi hentikanlah, hai para pendeta Tritunggal, ya, hentikanlah penyesatan-penyesatan ini. Bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Allah itu satu. Ya. Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Allah itu esa, disimpulkan oleh Yesus waktu mengutip Ulangan 6 ayat yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 ya. Allah itu tidak pernah kesatuan. Terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bukan Allah. Allah itu bukan pribadi, tapi Allah itu adalah roh. Dibalik-balik kan sama pemahaman Tritunggal ini. Allah itu maha hadir. Yeremia 23 ayat 24. Jadi jelas ya, dari awal, dari kitab Perjanjian Lama ya, Kejadian 17 ayat 1 sampai kitab Wahyu, yang maha kuasa itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, sembahlah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah mau menyembah Allah ciptaan si Tertullianus. Allah kok Tritunggal. 3 pribadi lagi. 3 pribadi yang berbeda. Tapi satu Allah. Apa tuh maksudnya? Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu baca Alkitab. Bapak Ibu baca Alkitab. Minta Yesus yang adalah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu. Sehingga Yesus akan membuka pikiran Bapak Ibu dan Bapak Ibu dapat mengerti kitab suci. Karena Yesus berkata apa? Dalam Matius 22 ayat 29 kepada orang Saduki, juga kepada para pendeta Tritunggal saat ini ya, pada semuanya ya. Kecuali GAI, pendeta yang di GAI beda. Karena kami menyembah Yesus. Kata Yesus apa? Kepada orang Saduki itu dan juga kepada ya, para pendeta di luar pendeta GAI, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tuh, Yesus tidak katakan kamu sesat karena kamu memahami Alkitab. Tidak, karena kamu tidak mengerti. Kamu mencoba memahami Alkitab dari sudut pandang teologi. Bapak Ibu,
tetap semangat baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.